Oke. Gue mulai dari hal yang ini kali, yang simpel aja dulu kali ya. Soalnya sebelumnya karena yang nanyanya sedikit, anggapan gue mungkin gara-gara gue neranginnya terlalu cepat kali ya. Jadi gue mulai dari yang dasar aja biar ngerti sedikit-sedikit tapi ngerti. Gue bakal buat semacam pipa. Ntar pipanya ada beda ketinggian. Sepuluh inci. Gue buat pipa ukurannya 10 inci diameternya, terus tingginya 3 meter, tingginya 3 meter. Sama ujungnya gue kecilin. Ujungnya gue kecilin.
Nah, gini. Benar, ada gue buat. Kira-kira dimensinya kayak gitu. Ini gue kirim IGS-nya ke grup ya. Oke, Mas. Nah, kalau misalkan udah, kan udah buat geometrinya di SolidWorks ya. Nah, yang dibuatnya itu, kayak yang gue bilang kemarin, fluidanya. Fluida dari, jadi yang bulat tadi itu merupakan fluidanya, bukan pipanya. Karena sistemnya itu, dia ngitung aliran fluidanya itu, nanti kan dibagi kecil-kecil, di meshing istilahnya. Dibuat grid-grid kecil, nanti grid masing-masing grid itu kalau misalkan dibayangin, jadi ketika kita input di situ ada sebuah aliran masuk, dia tuh bakal ngitung dari si setiap grid itu, ntar yang masuknya berapa, yang keluarnya berapa. Kalau misalkan ada terjadi perbedaan luas penampang, kalau misalkan debit kan selalu sama ya. Kalau misalkan si fluidanya incompressible, karena jika ada pengecilan penampang, nanti dia bakal ngitung juga penampang yang mengecil, gara-gara nanti di gridnya makin kecil, ntar dia bakal, kecepatannya bakal nambah. Itu bakal kita lihat. Nah, ini fluidnya ditarik ya. Nah, terus di sini di import geometri, terus kita browse, kita cari yang mana yang kita buat tadi, IGS. Terus kita open dulu, open, yang mana aja bisa sih, desain modeler atau space claim. Yang gue bisa desain modeler, kalau misalkan kalian buka space claim juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan udah di geometri, importnya ini di generate, ntar bakal muncul geometri kita. Nah, cuman gue salah buat referensi, jadi bentuknya gini. Kan harus begini. Nah, kita buat di sini tuh geometri. Jadi kalian di sini ngefixin inputan ya. Di sini kalian bayangin kalau misalkan input dari si aliran kalian mau dari mana ke mana. Berarti ya kalian tentuin inletnya di mana. Kan inletnya di atas ya, berarti di sini. Inletnya di sini. Terus name selection. Terus ganti nama jadi inlet, space-nya kalian apply. Terus kalian generate sampai checklist. Nah, kalau misalkan udah, begitu juga buat yang outletnya. Nah, outletnya di ujung bilang. Iya. Nah, sini kalian tandain di sininya outlet dan selection face. Kalian ganti di sininya face. Di sini tuh
Nah, toolsnya mungkin jelasin dulu ya. Jadi di sini ada poin. Kalau misalkan poin kalian klik ini, terus kalian mencet apapun, kalian akan mengklik sebuah poin. Kalau misalkan edge itu artinya ujung. Kalau misalkan kalian ngeklik edge, berarti kalian cuma ngeklik ini, ntar yang dipilih, yang kepilih cuman bagian ujung-ujung doang. Gini kayak gini garis-garis doang. Itu edge. Kalau misalkan face, ini face. Kalau misalkan kalian ngeklik face, kalau misalkan ngeklik geometrinya, kalian bakal kekliknya sebuah face atau sebuah permukaan. Gini. Kalau misalkan kalian ini volume atau bodies, ini kalau kalian ngeklik ini, kalian bakal ngeklik ini sebuah keseluruhan, satu geometri, satu body, kayak gitu. Nah di sini kan kita pengen namanya ini ya, face ini sebuah outlet ya. Berarti kita ngeklik ini, face ini, terus kita namain name selection, kita ubah namanya jadi outlet gitu. Terus genre. Nah udah, inlet outletnya udah jelas, geometrinya udah jelas. Ini masih sederhana. Kalau misalkan udah, selanjutnya udah di close aja. Selanjutnya kita pindah ke meshing. Ini sambil nunggu mungkin ada yang mau nanya yang geometri tadi, nggak? Atau udah cukup jelas? Atau gue kecepatan lagi? Enggak, awas. Oh enggak. Oke. Oh ya Mas, reference point-nya pas kita desain di CAD itu ngaruh banget nggak sih Mas? Kayak apa titik nol-nolnya tuh? Atau sebenarnya bebas sih? Kalau CFD ngaruh. Untuk beberapa fitur, ada yang meminta memasukkan referensinya. Misalkan dia diputar kan. Dia putar pada titik ini kan, kita harus tahu titiknya titik yang mana. Oke. Kalau dalam kasusnya bisa kasus turbin. Nah, selanjutnya meshing. Kalau misalkan untuk sebuah pipa, kalau misalkan ngelihat yang udah gue share juga ya, kalau misalkan pipa tuh bagusnya kalian ngebuat meshing. Jadi meshing tuh ada beberapa jenis ya. Kalau misalkan yang simpelnya istilahnya ada bentuk segitiga, bentuk kotak, sama bentuk bulat. Segitiga, kotak, bulat, sama otomatik. Nah kalau misalkan pipa kan bulat ya. Kalau misalkan pipa kayak gini, kalian pertama kalian ubah dulu metode istilahnya meshing metode meshingnya. Jadi metode meshing swap. Jadi ininya kalian klik, bodinya kalian klik geometrinya, terus kalian apply. Udah, nah kalian udah nunjuk ini. Jadi geometri yang pengen kalian ubah metode meshingnya. Kemudian kalian ubah dari automatic jadi swap gitu. Satu. Kita lihat dulu hasilnya gimana. Kalian mencet generate mesh. Hasilnya kayak gini. Biasanya tuh yang dilihat bagus enggaknya lihatnya di sini nih, quality. Dan cek quality kan ada macam-macam ya, display, default, sizing, quality, terus
inflation, assembly meshing, advance sama statistik. Ini statistik jumlah node-nya kayak kemarin si Mas Khalid bilang ya. Nah di sini quality, lihatnya di quality, terus kalian buka di sini mesh metric. Nah di sini ada skewness sama ada orthogonal quality. Kalau berdasarkan referensi yang gue kirim, sebenarnya tuh referensi itu juga dipakai buat beberapa dosen ya, kayak Bu F itu pakai itu, dia skewness-nya minimalnya segitu. Buat itu referensi dari orang luar sih. Nah ini biasa lihat di skewness-nya. Nah lihatnya dari yang max-nya. Kalau misalkan dilihat yang max-nya tuh kira-kira harus kurang dari 0,9896. Lupa gue. Nah, ini kategorinya 0,94. Di bawah 0,94 belum bagus. Nah, di sini kan 0,7 ya, berarti good jatuhnya. Skewness itu apa sih? Mungkin kalian bingung karena baru kan istilah skewness apa. Kalau misalkan kalian cari di Google, skewness itu kayak kemerataan. Istilahnya nih kalau misalkan meshing, dia tuh rata semua dia. Di dalamnya pun rata, soalnya kadang kalau misalkan kita meshing luarnya kelihatan rata tapi ternyata dalamnya hancur. Nah itu skewness-nya bakal hancur juga. Makanya kadang dilihatnya skewness tuh udah ngerepresentasiin kerapihan meshing kalian. Misalkan dilihat dalamnya tuh ntar kayak gini. Ini section plan. Chat terus kalian tarik. Salah gue. Misalkan kalian mau lihat gitu, ini dalamnya. Kalau misalkan kalian nggak ada ini tools ini, kalian buka di view di toolbar, terus cari yang mana ya? Ah ini section plan. Kalian checklist section plan, ntar muncul ini di bawah pojok kiri bawah buat membuat memotong-motong ini kalau misalkan pengen lihat dalamnya kayak gimana. Gitu. Mungkin gitu aja ya meshing ya. Meshing tuh harus belajar sering-sering tahu bentuk-bentuk geometri sih. Karena gue pun juga nggak jago tentang meshing. Kalau misalkan udah di close aja, terus ini kita ubah. Ini kan masih petir ya. Kalau masih petir, kalian ubah, kalian klik update biar jadi checklist. Nah, kalau meshing gitu, kira-kira ada yang mau ditanya? Tapi ya sih, kayaknya aneh. Cutting, aku nggak si cutting bisa. Sorry mas, aku masih agak lupa ya mas, cara ngerubah kalau misalnya nih skewness-nya kita masih kurang tuh gimana ya mas? Skewness-nya masih kurang. Ya, jadi caranya di kan skewness kan kerapihan ya. Jadi kalian cari meshing-nya. Jadi kalian cari yang mana meshing-nya. Kalau misalkan kalian klik skewness, itu coba kalian klik skewness-nya,
nanti di pojok sini ada tulisannya. Nih, skewness. Nah, di sini tuh ada grafiknya. Grafik meshing. Nah, biasanya tuh ini tuh ini kayak besar ini kayak ngebagi-bagi meshingnya ada yang kayak gimana. Nah, ini tuh jumlah ada yang meshingnya segini, bentuknya segini. Ada yang bentuknya segini nih, jumlahnya ada berapa yang segini ada jumlah berapa. Nah, kalian lihat yang paling nggak sesuai yang mana, yang sekiranya yang ngebuat dia jadi nggak ini, jadi besar kecilnya jadi nggak merata. Jadi kalian lihat yang mana, terus kalian cari misalkan meshing yang di dalam gini, ya udah berarti kalian otak-atik dalamnya. Nah, otak-atiknya gimana? Itu harus kayak yang gue bilang tadi, beda geometri, beda meshing. Jadi emang di sini di otak-atik aja. Di sini kan ada meshing, ada insert, ada sizing. Kalau misalkan sizing, dia kayak ngecilin meshing. Kalau kontak sizing gue belum pernah nyoba. Kalau refinement, dia kayak memperhalus meshing di permukaan. Face meshing belum pernah sih. Nah, kayak gitu. Nah, kalau sizing, tipe-tipe sizing ada beda-beda. Ya, jadi tipe-tipe sizing. Jadi ini penting sih, sekalian aja. Insert, sizing, terus kalian chat add sizing. Nah, add sizing ini dia bisa ngebuat meshing, jumlah meshing yang kalian inginin. Dan biasanya sering gue pakai karena gampang untuk mengatur meshingnya kayak gini. Mencet add, terus add-nya kalian pilih yang ujung-ujung, yang lingkaran-lingkaran dalamnya kalian pilih. Nah, udah apply, terus elemen size-nya kalian ubah tipenya jadi number of division. Nah, number of division ini dia ngebuat si meshing jumlahnya mau bagi berapa. Jadi ini kan lingkaran nih. Kalau misalkan satu lingkaran gue pengen membuat 16 meshing. Nah, di sini kalau misalkan di zoom, nah meshingnya di sini bakal ke grid ada 16 kali gitu. Jadi kayak kalau misalkan dibayangin kan berarti makin kecil kan ya. Tapi kita coba nih, apakah skewness-nya akan makin kecil apa enggak. Jadi kayak satu lingkaran, kalian memilih dalam satu lingkaran itu kalian mau ngebagi berapa meshing. Nah, ini kan kalau ngeliat makin kecil ya, kecil banget, terus makin rapi. Cuman skewness-nya jadi 0,0,7. Agak naik ya. Kalau luarnya emang kelihatan rapi, berarti dalamnya jadi berantakan. Simpelnya gitu. Jadi rapi. Cuman dalamnya mungkin agak lebih sedikit berantakan dari tadi. Karena naik 0,02 ya skewness-nya. Ini 0,75 apa berapa ya?
mungkin nggak terlalu kelihatan kan, nggak mencar-mencar. Nah gue nggak bisa bilang bagusan yang mana karena yang pasti kalau misalkan kayak gini jumlah elemennya makin banyak ya. Kalau jumlah elemennya makin banyak, sebenarnya tingkat keakuratannya juga nambah. Dan gue nggak bisa bilang kayak semakin berantakan pun juga semakin nggak akurat kayak gitu. Jadi karena basic perhitungan dari ANSYS ini kan perhitungan numerik ya. Kalau kalian semester 3 kalian dapat mata kuliah namanya metode numerik. Di situ kalian belajar kayak metode pendekatan lain di luar pendekatan eksak. Yang kita tahu pendekatan eksak kan emang real, tapi untuk beberapa kasus dia nggak bisa diselesaikan. Kalau misalkan udah ribet, contohnya kayak perhitungan Navier-Stokes. Navier-Stokes itu sifat alami dari sebuah fluida. Jadi kalau misalkan kalian bisa nyelesain kasus Navier-Stokes pakai persamaan eksak, kalian bisa dapat $1 juta. Karena emang belum ada yang nemuin sampai sekarang. Dan kalau bisa nemuin bakal jadi penemuan yang hebat. Makanya untuk kasus pemodelan fluida mereka pakai metode numerical analysis. Nah dari numerical analysis ini jadi ada beberapa kekurangannya itu hasilnya nggak selalu tepat tapi mendekati. Nah mendekatinya berapa kan, kita harus tahu mendekatinya berapa. Nah itu yang dicegah dengan cara meshing harus bagus dan iya sih meshing harus bagus enggaknya tuh di meshing, bagus enggaknya hasil kalian. Bahkan beberapa ada yang bilang kalau simulasi kalian sampah, hasilnya juga sampah. Soalnya harus emang benar-benar istilahnya sesuai gitulah. Nah ini setupnya yang kayak gue kemarin ya, double precision sama 4. Oh ini nggak terkait dari Fluent doang, struktur juga sistemnya juga numerical analysis, tapi pakai metodenya pakai yang gue bilang kemarin, dia pakai finite element method. Kalau ini pakai finite volume method. Kenapa dibedain? Karena emang tipe perhitungannya beda. Jadi kalau fluida dia ngitung per volume, kalau struktur dia ngitung per titik. Jadi titik kalau kena beban kan titiknya bakal berubah ya, titiknya dari A ke A aksen misalkan. Nah, perubahan titik itu yang dilihat. Kalau di Fluent kan kalau misalkan kita kasih fluida ya nggak ada perubahan titik. Yang ditinjau soalnya itu aja. Kayak gitu. Nah ini udah ada ya ini, walaupun pipanya kebalik jadi aneh banget anjir. Nah, ini warna biru artinya inlet. Harusnya di ujungnya ada outlet gitu. Kayak gini. Pertama-tama general. Di sini kita ngitung yang simple aja. Pressure base, density base. Kalau density base berarti dia massa jenisnya berubah. Kalau pressure base enggak. Kalau misalkan transient, ini kan time, waktu. Kalau steady, dia hitungannya waktu nggak ngaruh. Jadi ngelihatnya jadi bayanginnya sebuah fluida secara umum, ngalirnya kayak gitu secara umum. Kalau transient kalian nanti ngelihatnya per waktu gitu. Cuman beberapa kasus gue belum nyoba transient sih, karena emang biasanya secara umum steady gitu. Kalau misalkan kayak semacam apa ya, kalau BUF, kalau misalkan yang TA, nggak tahu sih, gue tau dari Dimas sih, nggak tahu Dimas, tersalah. Nah, Mas. nggak jadi lanjut.
Ini kita buat steady dulu aja, jadi kayak waktunya kita ngelihat fluida ini secara umum. Secara umumnya seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada multifase. Kalau misalkan kalian alirannya ada banyak. Nah, terus di sini ada viskos. Artinya sifat aliran sebuah fluida. Kalau misalkan, ya mungkin gue jelasin lagi ya, biar lebih jelas. Untuk ya mungkin 2020 juga belum tahu juga. Jadi kalau misalkan sebuah fluida, dia biasa dilihat pakai namanya Reynolds number. Nah, Reynolds number itu apa? Reynolds number itu adalah perbandingan antara gaya inersia dengan gaya viskos. Kalau misalkan gaya inersianya lebih besar, 2.300 kali dari gaya viskosnya, aliran dari si fluida ini akan acak dia. Kalau misalkan kalian bayangin kayak sebuah kapal ngedorong, sebuah kapal bakal naik turun waktu dia ada ombak. Sebuah kapal dia ngedorong air, jadi kan ntar kayak ada si airnya bakal ngedorong air lagi kan, jadi kayak ombak gitu kan. Nah, kalau misalkan ngebayangin kurang lebih kayak gitu, jadi kayak si fluidanya nih kayak dia benar-benar ketekan, benar-benar inilah benar-benar kacau, benar-benar ditekan gaya sampai dia geraknya jadi udah mulai abstrak, karena dari depan pun dia nggak bisa ngehajar karena ketahan ini kan, ketahan fluida yang lain kayak gitu. Jadi dia bakal gerak secara acak. Nah, itu namanya turbulen. Kalau misalkan Reynolds-nya lebih dari 2.300. Nah, di sini tipe-tipenya ada apa? Ada K-epsilon, ada K-omega. Kalau yang gue jelasin kemarin, kalau misalkan turbulen di boundary layer tuh dekat-dekat pipa. Jadi kalau misalkan di dekat permukaan tuh, kalau misalkan fluida dia di dekat permukaan, ada titik di mana dia fluidanya tuh nggak gerak di permukaan tersebut karena berhubungan dengan permukaan dari pipa. Kenapa? Ya kalau misalkan ditinjau lebih lanjut itu karena gaya viskos. Gaya viskos itu ada karena ada gayanya, ada kalau misalkan kalian belajar kimia dulu ada gaya kohesi adesi kan ya? Masih ingat kohesi adesi nggak? Iya, iya. Ya, kalau kohesi itu gaya tarik antar partikel yang sejenis. Adesi itu yang berlawan jenis. Kalau misalkan sifat fluida ini kan, kalau misalkan viskos berarti dia kohesinya besar kan. Kalau misalkan dia ya akibatnya itu, jadi kayak dia nempel di permukaan si si tabung. Kalau misalkan kalian pakai K omega. Kalau K omega, jadi kalau misalkan kalian bayangin laut nih, simpelnya gini, kalian bayangin laut. Nah, K omega itu dia untuk meninjau aliran fluida di dasar laut kayak gitu. Nah, kalau K epsilon dia untuk ninjau atas laut. Ya, bayanginnya kayak gitu sih, simpelnya. Nah, sekarang kita di sini balik lagi nih. Kita mau ninjau si fluida di dalam tabung, di dalam pipa. Nah, pipanya ini mau kita alirin fluidanya berapa? Fluidanya kita mau alirin misalkan 10 meter per second kecepatannya. Nah, hal yang pertama kita lakuin, kita harus tahu dulu kondisi fluida tersebut. Kita harus ngitung Reynolds-nya dulu. Kalau misalkan Reynolds kan rho VD per mu kan. Rho air tuh 99 8 kalau nggak salah. Rho V-nya kita masukin, mungkin kita sambil lihat rumus Reynolds dulu kali, biar enggak. Nih rumusnya, rho VD per mu. Kita ngitung Reynolds-nya dulu, biar tahu tipe alirannya kita pakai laminar apa turbulen.
naruh air tuh 998 dikali kita mau mengalinya, kecepatan airnya tadi misalkan 10 ya, 10, terus kita kali diameternya tadi 25,4, salah, dibagi mu, mu-nya tuh 0,001 mu air, kalau nggak salah. Hmm. 0,001. Nah, Renaultnya segini, 250.000. Udah jelas pasti ini turbulen. Karena lebih dari 2.300. Ini 250.000. Nah, karena kayak gini berarti kita tahu bahwa aliran yang terjadi pada si pipa ini turbulen. Ya udah, berarti kita pakai turbulen, bukan laminar. Turbulennya yang mana? Nah, turbulen penjelasannya udah gue jelasin kemarin. Jadi kita di sini pakai standar aja. Alirannya turbulen. Terus yang berikutnya ini nggak ada semua. Nah, terus materialnya. Materialnya kita dalamnya air ya, kita pipanya dialirin air biasa. Jadi kalian ngebukanya ini create and edit, soalnya di sini fluidanya masih air, atau bahasa Inggrisnya udara ya, air. Karena kita maunya water. Kita di sini create and edit, kita pilih Fluent database. Terus kita cari water yang liquid, bukan water yang vapor. Kalau vapor tuh uap doang, uap air. Kalau liquid tuh air, beda. Copy, close. Di sini udah ada jadi water liquid. Terus cell zone-nya kalian ubah di sini. Ini penamaan ya, penamaan gue solid, jadi belum gue ganti. Bisa gue ganti. Tapi di sini kategorinya udah fluid, di ininya udah aku bacanya fluid. Material name-nya diganti jadi water liquid. Terus di sini kalian pilih 00 semua. Oke. Terus boundary condition. Nah, boundary condition-nya sebelum waktu geometri awal kita udah nentuin inlet itu di mana, outlet itu di mana. Inletnya udah tahu di mana. Nah, di inlet ini kita tadi masukin velocity-nya 10 kan, 10 meter per second kan. Ya udah itu aja. Sini nggak ada thermal soalnya kita nggak checklist energi. Energinya kita off. Jadi thermalnya, perpindahan panas energinya belum kita hitung. Kita yang simbol-simbol dulu. Oke. Nah, terus outletnya kita pilih yang oke. Jadi di sini lihatnya di tipe ya. Tipenya jadi ada banyak. Inletnya kita tipenya tipe velocity. Walaupun juga ada inletnya tipe pressure. Jadi inletnya di sini berdasarkan tekanan. Contohnya kayak kemarin gue kan injektor buat diesel. Injektor buat diesel dia dari pompa ngalirin diesel ke si injektornya itu. Ya udah, berarti pakainya gue kan pakai pressure, inletnya kan gue dari pompa kan, berapa barnya si pompa kan, karena dia kan ditekan sama pompa fluidanya. Ini pakai pressure inlet karena kita tadi ngitung awalnya berdasarkan velocity, kita pakai velocity. Terus untuk yang outletnya kita pakai pressure outlet, karena kalau misalkan
kita ngalirin ini kan keluar ya, keluar artinya ke atmosfer kan. Kalau ke atmosfer otomatis kan tekanannya tekanan udara luar. Kalau misalkan ya udah berarti kita ngitungnya ya udah berdasarkan tekanan, tapi tekanannya berapa? Ya udah tekanannya 0. Tekanannya 0 karena ini pressure gauge bukan total pressure. Pressure gauge tuh ini gauge hitungan, gauge iya hitungan. Jadi nggak ada perbedaan pertambahan tekanan. Jadi ini udah di luar dari pressure atmosfer 1 Pascal biasanya. Jadi ini kita pilihnya 0 karena ini pressure gauge bukan total pressure. Udah kalau misalkan udah ya udah. Ya udah selanjutnya ngisi-ngisi biasa ini referensinya ganti LED. Terus reference zone-nya solid tadi namanya kan. Nah, metode di sini oke. Kemarin gue nemu. Nah, jadi perbedaannya tuh untuk ini namanya pressure velocity coupling. Pressure velocity coupling untuk solution method. Nah, di sini itu ada macam-macam. Kalau misalkan berdasarkan yang ini, itu tuh ada simple, couple, simplex, ISO, FSM nggak ada, all steady. Nah, kalau misalkan simple, dia yang paling sederhana, paling efisien memori. Nah, kalau misalkan couple, dia paling faster convergent. Istilahnya gini sih, gitu. Karena kita mau yang ini nggak ada batasan ya. Nah, ini gue juga nggak tahu soalnya ini dari orang juga kan. Sebenarnya ada di teori guide-nya ANSYS karena isinya rumus semua gue juga jadi nggak bisa bacanya. Jadi dan gue juga nggak tahu. Ntar gue share materi-materinya mungkin kalian bisa belajar sendiri sih lebih jago dari gue. Nah kemarin dikasih tahu Calvin, gue juga baru tahu ya. Jadi di sini ada second, ada first order. Jadi kalau misalkan untuk yang meshingnya nggak merata, kalau meshingnya nggak merata, dia pakainya first nggak apa-apa. Kalau misalkan dia kira-kira perbedaan meshingnya jauh, kalau misalkan perbedaan meshing berarti kita ngeliatnya dari skewness ya, ngeliatnya dari skewness tadi. Karena skewness kita juga udah bagus, first juga nggak masalah, second juga nggak masalah. Kalau dari pandangan gue. Di sini ada under relaxation factor. Jadi di sini adalah ngatur buat konvergensi. Kalau misalkan kalian untuk setelah di run kan bakal muncul grafik kemarin ya, grafik macam-macam, grafik residual. Nah dari grafik residualnya itu, misalkan ada satu parameter yang nggak turun-turun, berarti kan kalian nggak bisa konvergen kan. Kalau misal kalian kan harus mencapai konvergen dengan beberapa semua di grafik itu harus turun terus sampai konvergen. Kalau misalkan nggak konvergen, kalau misalkan nggak turun berarti kalian nggak konvergen, berarti kalian nggak selesai ngitungnya. Nah kalau misalkan di sini di kontrol ini tuh untuk mencegah bagi yang nggak turun untuk ngebuat itu turun, istilahnya ngepaksa konvergen. Tapi ini diperbolehkan jika di iterasi tersebut, ini kan dia ngitung iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3 sampai iterasi ke n sampai dia konvergen. Tapi jika dia nggak turun-turun, kalian bisa ngubah di sini, misalkan momentumnya nggak turun-turun atau kinetik energinya nggak turun-turun, kalian ubah, kalian turunin. Syaratnya misalkan kalian ngubah kinetik energi, berarti si kinetik energi ini di iterasi, dia ngitung iterasi sampai 5 kali, dia benar-benar nilainya nggak berubah, baru boleh kalian turunin ini.
Jadi 0,8 jadi 0,7 dan seterusnya. Kalau misalkan pengen ngebuat iterasi itu dia konvergen. Tapi biasa kalau misalkan ini kasusnya udah kasus yang ribet banget, nah ini biasa diturunin, dan turuninnya juga ada aturannya. Untuk dosen kayak Pak Taufik nggak apa-apa. Gue nggak tahu ya Bu F ya, boleh apa enggak ya? Secara kalian bisa ngasih argumen kalian dari teori Gait Ansys, gue ada teori Gait Ansys. Secara kalian bisa ngasih itu ke dosen, itu nggak masalah. Soalnya setahu gue, jadi di kontrol ini jika 5 iterasi sama, itu boleh di teori guide-nya. Ada. Oh iya. Ini gue kasih ya. Cuman emang isinya kalian harus sabar-sabar ngeliatnya. Karena isinya rumus semua. Tapi ada penjelasannya sih di bawahnya. Harapan gue setelah ngeliat ini, kalian jangan malah putus semangat ya. Jadi makin semangat, soalnya kalian nggak melajarin ini dari kuliah. Jadi kalian, ini kesempatan kalian ya. Karena gue juga nyesal karena gue mengira gue harus belajar dulu untuk ngerti ini. Sementara setelah kedepannya ini pun nggak dijelasin juga. Jadi emang harus effort. Kayak gitu. Selanjutnya initialization. Nah di sini ada hybrid, ada standar. Di sini di teori gate-nya ada penjelasannya. Cuman gue nggak tahu. Mungkin gue baca lagi. Di sini standarnya, kalau misalkan untuk yang inletnya jelas, kalian ini inletnya aja, kalian definisiin inletnya, compute-nya from inlet. Kalau misalkan hybrid tuh dia nggak ada initialization, nggak arahan buat ngitungnya nggak ada. Jadi contohnya kayak misalkan apa, kayak pakai hybrid kayak Biring kan nggak tahu dari ngitungnya kan nggak ada ini kan, nggak ada awalan dari mananya. Nah kalau misalkan kayak gini kan dia jelas kan dari inlet gitu. Cuman teori lebih jelasnya bisa dibaca ya di teori gate, dan gue juga harus belajar lagi. Di sini calculation activities, di sini auto save. Jika di tengah-tengah iterasi kalian nanti mati tiba-tiba, ini auto save, jadi setiap berapa iterasi kalian nge-save. Nah, save-nya nanti bisa kalian ambil, terus kalian ulang lagi dari iterasi ke 5.000, iterasi ke 10.000. Kalau buat yang berat-berat ini sangat berguna untuk mencegah data hilang. Nah, selanjutnya ini run calculation. Ini kayak ini berapa iterasi yang mau kalian hitung. Kalau misalkan di sini kan residual. Nah, di sini kan batas konvergensi. Kalian bakal selesai ngitung jika konvergensinya mencapai ini. Untuk beberapa dosen juga beda batas konvergensinya. Kalau Pak Saiful katanya min 10. Semuanya min 10. Kalau Pak Taufik min 6. Bu F gue nggak tahu berapa. Kayak gitu. Ini jadi kalau di metode numerik kan, kalau misalkan kalian ngitung, kalian itu dapat hasil, tapi hasilnya kan nggak sesuai sama hasil eksak kan. Nah itu dibandingin terus. Jadi kalau misalkan kalian ngitung iterasi 1, nah itu dibandingin tuh kayak selisihnya berapa. Tapi kan secara kita juga nggak tahu ngitung eksaknya berapa. Jadi kita ngebandinginnya sama hitungan sebelumnya. Jadi iterasi 1 kita dapatnya berapa nih nilainya. Dan itu kita nggak tahu benernya berapa, itu udah bener apa belum kan. Dari iterasi 1 kita ngitung hasilnya dapat berapa, terus iterasi 2 kita juga ngitung dapat berapa, nah dibandinginnya sama iterasi sebelumnya. Nah itu selisihnya berapa persen. Nah selisihnya itu disebutnya ini batas konvergensi. Jadi selisihnya sampai 0,001 baru konvergen. Dihitungnya konvergen. Kalau udah konvergen berarti hitungannya udah
mendekati, udah cukup mendekati. Nah, kalau misalkan gue bilang Patafik min 6, berarti selisih hasilnya harus min 0,00001 selisihnya. Kalau misalkan pas full 10, ini min 10, nolnya ada 10. Ada 9 berarti. Gitu. Nah, ini langsung aja, ntar bakal kalau misalkan udah, kalkulat aja. Yes. Nah, ini yang gue bilang tadi. Ini selisih hasilnya. Jadi, X velocity, jadi kayak dia ngitung semua vektor yang ke arah X, terus dia kurangin sama vektor X yang sebelumnya. Berapa. Nah, selisihnya ini berapa terus. Dia ngitung kalau misalkan dijadiin matriks ya. Nah, itu matriks itu jumlah notnya tadi. Jumlah not tadi kan ada berapa? 2000 ya, ada 2000. Itu berarti matriksnya ada 2000 kali 2000. Bisa lebih sih, bisa lebih. Kan gue juga nggak tahu teorinya. Tapi dia ngitungnya pakai matriks. Dan ini tuh kenapa namanya juga CFD, Computational Fluid Dynamics. Pakai komputasional, soalnya emang benar-benar pakai komputer ngitungnya. Nah, ini ngitung ini cepat enggaknya berdasarkan performa komputer kalian juga. Makanya tadi di awal kan nentuin ada 4, ada berapa tuh, ada berapa CPU. Nah, itu kayak ngasih tahu kalian, nggak, kayak nentuin performa buat komputer kalian gitu. Yang pakainya berapa. Nah, ini bakal turun terus. Batasnya 10 pangkat min 3. Nanti dia di bawah 10 pangkat min 3, dia hitungannya berhenti. Harusnya 200. Kemarin gue udah nyoba. Sekitaran 250-an sih kalau nggak salah. Nanti kayak gini. Di sini udah pada nyoba nggak? Pada ngikutin nggak? Nggak ngikutin. Yang penting paham sih. Yang ini belum ngikutin, Mas. Oh iya, nggak. Mungkin nanti lihat fotonya, Mas. Iya. Nah, ketika si merah-merah ini nyentuh 10 watt min 3, calculation complete. Solution is converged. Kayak gitu. Jadi udah selesai nih ngitungnya. Kalau misalkan udah selesai, tinggal kita lihat hasilnya. Oh, gua kurang cuy. Gua nggak nambahin gravity. Untuk apa itu, Mas? Sebenarnya gue buat panjang itu sebenarnya buat gravity. Gue niatnya pengen masukin efek gravity biar ngitung ada beban karena gravitinya gitu sih. Cuman gue lupa masukin. Ya udahlah. Berarti dia alirannya berdasarkan kecepatan aja. Ngitungnya. Gue ngitung kecepatan. Jadi pipanya anggapannya berarti nggak turun ke bawah, anggapannya berarti nyamping. Lupa gue. Untuk pengaturannya ada di setup di bagian general. Kalau misalkan kalian belum nge-close bagian setupnya, ada bagian general, ada yang di gravity. Nah, gravity-nya kalian ubah. Nah, ini udah kebuka. Gini. Nah, kalau misalkan kalian pengen lihat alirannya gimana, kalian pilih streamline. Oke. Terus start from inlet. Domainnya domain. Nah, gini. Ini gue nggak masukin gravity ya, berarti lihatnya nyamping ini berarti. Soalnya ya lupa gue gitu sih. Jadi di sini sini inlet kita masukin 10. Nah, karena di sini pipanya mengungkung, jadi dia kayak agak jauh gitu.
Terus karena nah di sini kan kita tadi ngasih perbedaan penampang. Kalau misalkan dihitung pakai Q sama dengan A kali V, A1V1 sama dengan A2V2. Gue udah ngitung kemarin dan ini sesuai. Terus kalau misalkan kalian pengen ngitung, pengen lihat nilai pastinya kayak gimana, kalian buat dulu plan-nya. Kalian buat plan. Terus kalian buat plan-nya ini ngemotong si ini pastinya ya. Nah ini koordinat. Makanya koordinat tuh penting di CFD. Salah satunya buat nentuin plan ini. Berarti ini kan ke Y sama Z. Y sama Z. Nah ini Y sama Z. Terus kalian atur di sini. Kalian kena plan-nya. Oh ini kena plan nih langsung. Oke buat gue. Nah udah. Streamline-nya kalian uncek dulu. Nah di sini kan plan-nya udah kebentuk nih. Nah kita ngelihatnya kontur si ininya, si fluidanya di plan ini. Jadi kita ngebuat kita klik kontur, oke. Terus lokasinya di plan ini. Nah kita mau lihat apa nih? Kita mau lihat kecepatan misalkan. Nah kecepatannya muncul se-plan ini. Kalau misalkan kita pengen tahu, misalkan di sini ada berapa, ampun. Pencetnya yang prop. Nih kalau misalkan kalian pengen tahu detailnya di sini, velocity, ganti velocity, terus kalian klik. Nah di sini 12, ini 10, sini makin kecil, makin gede, 35, makin gede, 51, makin gede, 62, sampai paling sini 140, 138, kayak gitu. Bahkan kalian bisa ngebuat grafik juga. Misalkan kalian TA ya, tugas akhir studi, kalian ngebandingin kontur ini dengan sebuah nilai atau sebuah grafik. Bisa kan kalau misalkan di jurnal kan kalian dapatnya grafik kan ya, kalian harus kalian ngebuat itu ke ngebandingin grafik itu ke kontur. Lah gimana ngebandinginnya, kan ini luas banget. Kalian ngebuat ini ya, chart data. Pertama itu kalian buat dulu data mana yang mau kalian ambil. Sini ngebuat data, pertama ngebuat garis line, kalian klik line, terus di sini kalian harusnya bisa diklik. Nah, terus buat poin 2-nya kalian klik juga. Oke, terus apply. Nah, kan ini nggak lurus. Kita buat lurus. Karena ini Z sama Z sama X-nya, dia kan fungsi Z ke bawah ya. Berarti dia X sama Y-nya sama. Nah, harusnya lurus. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan kalian udah membentuk line ya, garis. Nah, kalian bisa ngambil data velocity dari tiap data ini. Kalian bisa ngambil nilai grafik dari data garis ini. Kalian buka pencet chart. Nah ini kan udah bentuk grafik. Terus kalian ininya datanya kalian locationnya dari line tadi yang udah kita buat. Terus X-nya chart count, Y-nya kita ganti jadi velocity. Apply. Nah ini
distribusi kecepatan di yang tadi gue buat ini nggak sampai ujung, soalnya gue nggak ngebuat garisnya sampai ujung banget. Misalkan dilihat di sini, gue nggak buat sampai ujung. Ya anggap sampai ujung lah ya, soalnya gitu. Nah di sini kayak gini. Nah ini kayak yang gue bilang tadi, ini tuh kenapa dari 0? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, gue kasih sepeda enggak? Oh, aduh. Yang kayak gue bilang tadi, ini dari 0. Kenapa bisa dari 0? Ada yang tahu nggak? Halo, halo. Aduh. Kita tahu, Mas. Iya. Harapan gue pada yang gue jelasin cukup runtut dan mendasar buat penjelasan CFD yang lain. Karena kalau kalian lihat YouTube, biasanya kalian cuma dikasih tahu caranya aja, tapi kalian nggak secara dasar dikasih tahu kenapa-kenapanya. Jadi untuk ini kenapa dari 0, rank itu dari yang gue bilang tadi. Jadi buat karena fluidnya terkena ke permukaan, jadi dia nyiptain boundary layer. Kalau misalkan digambarin tuh boundary layer tuh kayak gini. Nah kayak gini. Jadi ketika fluida ngelewatin sebuah permukaan, fluida ngelewatin permukaan, nah dia kan awalnya seragam nih. Terus ketika dia ngelewatin permukaan mulai dari titik sini, dia nyiptain boundary layer. Nah, ketika dia di titik paling dasar, si fluidanya ini dia nggak ada kecepatan sama sekali atau U-nya sama dengan 0. U ini kecepatan aliran arah X. Ya, sebutnya U biasanya. Nah, U-nya biasanya 0. Karena dekat dengan aliran kayak gitu. Nah, semakin ke atas dia semakin terlepas dari boundary layer, sampai dia akhirnya di free stream atau di daerah tanpa boundary layer kayak gitu. Makanya di sini kalau misalkan dilihat dia 0 baru dia sampai titik ini baru dia lancar lagi. Kalau misalkan dilihat dia kayak gini. Dan di sini yang biru-biru ini dia 0 karena dia nyentuh ke permukaan kayak gitu. Oke, segitu aja dari gua. Kira-kira ada yang ditanya? Tidak. Atau kita akhiri? Tidak ada yang nanya. Karena pada dasarnya sebenarnya yang butuh kalian juga sih. Gimana, ada yang mau nanya gak nih? Terutama yang dapat ini, dapat apa namanya? Dapat bagiannya ANSYS CFD. Gimana Gani? Arif? Aman, Mak. Insya Allah. Hah? Gani, gimana? Gani. Paling paham Gani nih, Mas. Bacot, Atma, bacot. Ya mungkin. Sorry. Ada tamu. Ya kalau misalkan ada yang nggak ngerti, kalau misalkan ada yang nggak jelas, langsung ditanya aja. Gue open. Misalkan kalian nyoba juga nih di rumah, masing-masing kalian nyoba, terus ada yang nggak paham, terus line gue juga nggak apa-apa. Oke, mantap. Ini kebanyakan bolos termo ini, Mas, ya, Mas? Termo nggak terlalu sih. Ya cuman ada sih termo. McFlu ya? Iya, McFlu belum ya? McFlu semester 4 juga. Iya sih wajar sih, masih belum dapat boundary layer juga kan ya. Ya udah sih, Mas. Udah. Gitu. Yang 2020, 2019 pasti belum tahu. Pengetahuan baru. Selalu open buat pengetahuan baru.
Oke, gitu dari gua. Kalau misalkan nggak ada yang ditanya, gua akhiri. Sekian, gua balikin ke Atma. Makasih. Oke. Makasih Mas Hafil atas penjelasannya. Kemungkinan juga ini yang join di apa namanya itu di Meet ini, aku yakin sih nggak ada yang nyoba kan. Masnya itu belum ada yang nyoba kan. Mungkin ya sekarang kita fokusnya lihat materi dulu aja. Nanti kalau misalnya untuk pengulangan bisa nyoba sendiri, lihat recordannya. Nanti juga bakal tak share, lihat di YouTube aja. Jadi lebih apa ya? Kalian nggak usah download. Ya kalau mau download silahkan. Cuma nanti bakalan tak upload juga di YouTube. Jadi kalian bisa ngulang lah materinya. Kemarin kan juga udah tak list kan apa namanya itu kayak link materinya. Gitu aja Mas Hafil. Makasih banget Mas Hafil. Waktunya udah disempetin ngejelasin. Mungkin nanti kalau misalnya ada misalnya nih pada udah nyoba terus ada pertanyaan berarti kita bahas pertemuan berikutnya sekalian Mas. Mungkin di awal pertemuan Boleh. kita tanya-tanya. Mungkin ada yang pertanyaan sih harapannya. Oh ya, nextnya gue kasih tahu ya materinya. Gue pengen ngebahas tentang aliran dari luar apa ya, di buku Cengel bab 10 kalau nggak salah. Coba aliran luar, flow over body, drag and lift, bab 11. Ya, nextnya gue bahas itu. Oke, kalau misalkan interest bisa belajar dulu. Oke, yaudah gitu aja Mas Hafil. Makasih udah waktunya udah nyempetin. Makasih juga teman-teman udah hadir di pembahasan materi fluida yang kedua ini. Dijaga semangatnya dan juga jangan lupa diulang materinya. Bener yang dikatin Mas Hafil, ini yang butuhkan soalnya kita kan. Oke, selamat malam.